Hai, masih hari pertama dari challenge 30 hari menjadi orang yang lebih baik. Hari ini lagi jalan pulang dan gue mau syuting video. Saya mau syuting video, ya itu kata-kata yang harus dipakai. Saya mau syuting video tentang apa aja yang sudah saya pelajari hari ini supaya saya juga ngerti dan nginget juga sih apa yang udah saya pelajari hari ini. Pertama, fokus kita ada 3. Kita gimana jadinya better man of God, better content creator, and better insurance businessman. Better man of God. Tadi aja barusan dengerin renungan, dengerin khotbah dari Pastor Rikuaran yang ngebahas soal gimana cara kita jadi tegar menghadapi stres. Dan di situ ada 7 poin yang intinya adalah kita harus lihat ke Tuhan, lihat contohnya Yesus buat jadi contoh juga di hidup kita. Karena ya memang hidup ini sangat stressful. Tuhan Yesus aja selama dia di dunia ini banyak sekali ngalamin hal-hal stressful, dan ya itu juga yang ditulis juga di Alkitab gitu. Dia nangis darah bahkan di taman Getsemani. Intinya dari 7 poin itu adalah: pertama, tahu kalau Tuhan sayang. Kedua, tahu kita ini siapa, kita diciptakan seperti apa. Ketiga, tahu tujuan kita apa, fokus sama tujuan kita. Itu yang keempat. Yang kelima itu lupa. Intinya ada yang kelima itu kalau nggak salah punya motivasi yang benar. Itu yang kelima. Yang keenam, punya teman sekitar, social group, small group kalau di kata Pastor Rikuaran. Dan yang terakhir apa ya? Lupa loh. Intinya dari 7 itu balik lagi ke selain supaya kita bisa tegar menghadapi stres, kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Kita juga harus membiarkan Tuhan Yesus ada dalam hidup kita supaya ya beban kita keangkat, dan ya memang Tuhanlah jawaban dari semua stres kita. Dan ya saya sendiri diingetin dari kemarin-kemarin tuh, saya tuh stres tentang aduh kok gini-gini aja, udah akhir tahun tapi kok berasa nggak banyak progres. Padahal setelah saya berkaca, saya ingat lagi siapa saya lihat gitu sama 1 tahun ini seberapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Ternyata udah banyak banget loh progres yang saya mulai gitu. Pertama, saya udah mulai berani bikin TikTok, saya udah berani bikin YouTube, saya juga udah makin dekat lagi sama Tuhan. Dan ini nggak serta-merta bukan sesuatu yang bisa saya asal bilang saya nggak berhasil segala macam. Memang ada apa namanya, keraguan dalam diri yang ngomong kayak kamu mah belum hebat segala macam. Ya tapi harus memang inget gitu, it's a progress gitu dalam hidup. Ya perjalanan inilah yang justru tuh jadi sesuatu yang bagus gitu. Yang bikin hidup justru adalah perjalanan di mana kita menjadi atau mencari kesempurnaan, mencari jati diri, mencari purpose. Ya tadi ada satu kalimat yang bagus banget sih. Hidup kamu antara driven by purpose atau driven by pressure. Jadi pilihannya di tangan kamu. Mau kamu punya tujuan yang jelas atau kamu hidup karena didorong oleh tekanan dari sekitar. Dan lanjut ke poin kedua, saya dari pagi belajar terus menerus gimana caranya jadi content creator yang lebih bagus gitu. Kebetulan tadi nonton video si Anjas dari Daun Net TV.
dan di situ dia ngajarin soal penggunaan AI dalam video-videonya, menggunakan AI untuk memaksimalkan cara dia bikin video, bikin dia juga jadi cuma dubbing doang, nggak perlu syuting lagi, dan masih banyak hal lainnya. Setelah research dan semuanya, saya tahu kekurangan saya tuh di bagian editing. Saya males editing karena ya, padahal saya sebelumnya editor gitu. Tapi saya males editing karena makan banyak waktu. Dan saya rasa banyak banget waktu yang ya, karena mungkin saya juga ngerasa belum tentu juga ada yang nonton, jadi buat apalah saya edit bagus-bagus. Itu juga mindset yang salah sih yang saya terapin. Cuma saya eh, sekarang ini lewat video ini juga pengennya fokus gimana cara saya untuk mengkomunikasikan apa yang ada di otak saya dengan lebih baik ke depan kamera, tanpa banyak filler words, tanpa banyak jeda, dan tanpa ada potongan-potongan atau penggunaan kata-kata yang aneh gitu. Makanya kalau saya terlalu titik beratin dengan harus edit, ujung-ujungnya banyak waktu yang terbuang untuk saya bisa latihan ngomong. Dan setelah saya memutuskan, akhirnya saya cuma memilih bayar CapCut Pro doang. Di CapCut Pro sendiri kan juga udah banyak AI-nya kan, dari mulai motong editornya, terus juga ada b-rollnya, juga ada ya banyak lah fitur-fitur pro yang memang akhirnya saya bayar 720.000 untuk beli CapCut Pro gitu. Dan saya pengen memaksimalkan penggunaan CapCut Pro-nya juga, jadi saya tetap akan belajar gimana cara editing. Cuma saya nggak mau jadiin editing ini jadi penghalang saya untuk jadi orang yang lebih baik secara komunikatornya gitu. Dan setelah saya belajar semua tentang content creation, gimana caranya pakai AI dan segala macem, saya tadi sempat kepikiran buat apa cari duit dari AI dengan nyolong video atau dengan bikin video-video yang ya kasarnya mass produce aja gitu ya. Tapi balik lagi, kalau tujuannya cuma mau nyari duit, ujung-ujungnya nggak akan sustain juga itu bikin video kayak gitu. Dan dari yang saya pelajari juga gitu, dari video yang orang yang lakuin itu, dia sendiri aja akunnya tuh udah ketutup sampai 4 sampai 5 kali gitu. Dan kalau saya mau mencoba mengorbankan akun saya ketutup gara-gara cuma pengen nyari, ya sebenarnya lumayan juga sih, dia bisa ngasihin sebulan 4 juta 5 juta. Cuma balik lagi gitu, ujung-ujungnya tujuan saya, motivasi saya kalau cuma sekedar uang, nantinya akan burn out, akan berhenti tengah jalan, dan ya percuma, ujung-ujungnya saya cuma buang waktu, cuma ngabisin waktu ke tujuan yang ya ibarat katanya muter-muter doang lah kasarnya. Dan setelah itu ya udah, akhirnya saya memang memutuskan fokus aja, sebisa mungkin latih gimana cara kamu berkomunikasi dengan baik, terutama di depan kamera. Ini kebetulan gara-gara lagi nyetir juga, makanya nggak bisa selalu ngeliat ke kamera. Dan latihan terus supaya otak sama mulut nih jauh lebih sinkron, lebih bisa bawa diri juga, terutama lanjut ke poin ketiga, yaitu jadi better insurance businessman. Saya harus belajar untuk jualan, saya harus belajar untuk leadership, saya harus belajar untuk ya membimbing tim saya. Dan semua itu saya harus lakukan dengan menggunakan mulut gitu. Nggak mungkin kan saya cuma ngetik atau nyuruh pakai tangan, kan nggak mungkin gitu kan ya. Itu tim bukan binatang gitu kan, mereka ngerti bahasa. Makanya penting banget buat saya belajar komunikasi. Dan tadi saya dapat satu reels di IG yang bagus banget. Sebenarnya dia ngajarin tentang cara parenting, tapi cara parenting yang persuasif. Jadi kontennya tuh ngebahas tentang kalau misalnya kamu punya anak yang contohnya nih kamarnya berantakan, dan kamu pengen si anak ini merapikan
merapikan kamarnya. Yang kamu lakukan bukan nyuruh, bukan marah-marah, tapi yang kamu lakukan adalah menanyakan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu paling nggak pengen, 10 itu paling pengen. Berapa siap kamu dalam memberesin kamar kamu? Dan misalkan dia jawab angka 3. Nah, dari angka 3 ini, kamu tanya lagi ke dia. Apa yang nyebabin kamu milih angka 3? Kenapa kamu nggak pilih itu sebagai angka 1 kalau misalnya kamu belum siap? Akhirnya dia akan menjawab sendiri gitu. Ya angka 3 soalnya kan aku tahu sebenarnya penting aku beresin kamar, karena kalau aku beresin kamar barang-barang aku jadi nggak hilang, aku bisa nemuinnya gampang, terus aku bisa cepet sekolah, cepet pergi siap-siap sekolah dan sejenisnya. Di sini kita melakukan inputan ke dia yang namanya teknik aksiomatik atau alasan yang dia sendiri yang keluar dari dalam diri dia sendiri gitu. Dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi, dia tuh jadi ngerasa, oh sebenarnya motivasinya tuh dari dalam loh. Saya nggak dipaksa untuk melakukan itu. Sebenarnya ini saya tahu bagus gitu. Misalnya, terus kita bisa tanya lagi pertanyaan tambahan. Terus kalau misalnya kamu kan tadi kan kasih tahu 3. Kalau misalnya papa tanya gitu, gimana caranya untuk ningkatin supaya kamu akhirnya bisa jadi 10, bisa siap untuk membereskan kamar kamu. Nah, di sini dia akan ngasih solusi sendiri gitu. Ya kalau papa bantuin, aku pasti akan lebih semangat sih untuk beresin kamar. Pasti bisa jadi skalanya jadi 10 gitu, angkanya jadi 10. Ya udah, dari situ kan kamu bisa tahu solusi apa sih yang tepat buat anak kamu ngeberesin kamarnya ini gitu. Kamu bisa bantu mereka, atau kamu bisa bantu pandu mereka, runtutin, oh ya beresin dari kasur dulu, beresin dari meja belajar dulu, atau sejenisnya. Dan di sini tuh tekniknya powerful banget, karena nggak cuma bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga bisa digunakan dalam sales. Tadi juga saya udah coba jalanin ini ke ChatGPT, saya coba runtutin dan saya coba belajarin gimana sih caranya menggunakan teknik aksiomatik ini. Dan saya ngerasa, wow, teknik ini luar biasa gitu. Jadi teknik ini memang akan digunakan setelah kita menjelaskan produk-produk yang nanti kita tawarkan. Kalau produk asuransi ya tawarin dulu, jelasin. Dan setelah dia udah ngerti sebagian besar dari apa yang kita udah jelaskan, tapi kayak kita masih ragu nih apakah dia udah siap atau belum untuk closing, kita bisa melakukan pertanyaan ini gitu. Dari skala 1 sampai 10, seberapa siap kamu untuk membeli produk ini gitu. Dan dari situ kan dia kan kasih jawaban, kita bisa langsung follow up. Misalkan kita jawab pertanyaan-pertanyaan dia yang masih belum yakin, atau kita bisa ya intinya kita nggak usah maksain dari kita minta jawaban dari dia, apa yang jadi penghalangnya dia, dan kita juga tanya ke dia gimana sih solusi yang menurut kamu cocok supaya kamu bisa ujung-ujungnya beli produk ini. Dan basically dengan nanyain pertanyaan kayak gini, kamu nggak perlu mikir. Kamu cuma perlu mendengarkan dan menjalankan apa yang udah klien kamu kasih tahu gitu ke kamu gitu. Dengan cara ini orang juga otomatis pasti less friction gitu, nggak akan banyak gesekan, nggak akan banyak penolakan dari dirinya sih, karena ya ini solusi dari dirinya sendiri gitu. Dan kita sebagai orang tuh sadar kalau yang paling benar tuh diri kita sendiri gitu. Makanya kalau jawaban dan motivasinya udah ketahuan dari dirinya sendiri, otomatis orang itu akan jauh lebih mungkin untuk closing, untuk membeli produk kita. Kalau dijabarin tadi udah sempet bawa ke ChatGPT juga, ada 8 step yang akan dilakukan. Pertama, pembukaan. Kita leveling dulu, kenalan,
Terus juga ngomongin maksud dan tujuan kita. Kedua, kita tuh mulai bridgingnya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kenapa cari asuransi, terus nyari asuransi yang seperti apa, terus udah tahu apa tentang asuransi, pengalaman sebelumnya seperti apa. Dari situ kita udah mencoba menemukan masalah. Jadi step kedua itu mencoba menemukan masalah. Dan yang ketiga, kita iterasikan masalah itu lagi ke dia. Jadi kalau saya nggak salah dengar, kamu masalahnya tuh di sini. Kamu pengennya asuransi kesehatan yang bisa mencakup sampai luar negeri, tapi juga harganya masih murah. Bener gitu ya? Nah, kamu konfirmasi lagi ke mereka supaya jawaban kalian, again, balik lagi ke poin pertama, leveling. Kita samain kepahaman kita satu sama lain. Jadi agentnya juga nggak ngakong ngidul kemana-mana, tapi juga klien kita juga dengerin dengan baik dan oh iya dia ngerti nih apa yang saya maksud gitu. Merasa lebih relatable dan lebih diterima. Step yang keempat, ya udah kita mulai nawarin solusi. Nah, kalau dari dengerin masalah kamu, sebenarnya ada solusi yang kayaknya cocok. Coba dulu ya, Koko jelasin, coba dulu saya jelasin. Nanti kamu coba kalau ada bingung atau ada pertanyaan, kamu bisa tanya-tanya lagi. Dan ya kita mulai dari ini. Nah, dari itu bridging, step kelimanya adalah mulai menjelaskan tuh. Mulai menjelaskan, dan pas ngejelasin pun jelasinlah sesuai dengan bagian-bagiannya gitu. Pertama kalau ngomongin asuransi kan banyak banget bagiannya. Pertama ngomong dulu sampai manfaat. Dari manfaat yang bisa diterima, bukan fitur loh. Manfaat tangible dan intangible yang kelihatan atau tidak kelihatan itu dijabarin dulu. Sampai situ berhenti dulu, tanya ke dia ada nggak pertanyaan yang mau dia tanyakan, sampai sini udah paham atau belum, terus baru lanjutlah step berikutnya, misalnya pengecualian segala macam. Terus udah selesai semua dibahas, nah barulah kita kasih kesempatan untuk bertanya lagi gitu. Kesempatan bertanya sampai dia udah ngomong ya bagus sih, tapi misalnya masih ada penolakan. Handling objection dulu. Habis handling objection, kalau udah oke, lanjut ke poin ketujuh, yaitu tanya pertanyaan aksiomatik tadi. Jadi di situ kita tanya tuh. Nah, kalau dari semua ini, dari penjelasan ini, dan dari kalau Koko boleh tanya gitu, dari skala 1 sampai 10, seberapa siap sih kamu untuk beli asuransi dan ya gitu. Nah, di situ dia akan jawab angkanya berapa, terus kita tanya pertama kenapa angkanya nggak lebih rendah. Misalnya dia kasih angka 7 gitu ya. Wow, udah bagus dong angka 7. Kenapa nggak kasih 5 atau ke bawah gitu. Nah, ntar dia akan kasih tahu tuh motivasi kenapa dia udah cukup seneng sama produknya misalnya. Nah, setelah itu kita tanya lagi. Tapi 7 kan udah bagus nih. Nah, apa aja sih yang bisa bikin angka 7 ini jadi berubah ke 10 gitu. Nanti dia akan ngejelasin tuh gimana sih solusi yang menurut dia cocok. Dan di situ kita udah menang banyak tuh. Kita udah bisa tahu apa aja motivasi yang ngehalangin dia dan apa aja yang solusi yang bisa cocok buat dia. Dan terakhir, setelah dia udah ini, kita mulai closing. Ada lagi nggak pertanyaan yang mau kamu tanyain sebelum kita mulai proses pendaftaran dan tanda tangan dan pembayarannya? Dan disitulah udah, harusnya sih udah closing ya. Gitu cara untuk kita bisa jadi insurance businessman yang lebih baik. Prinsip ini bisa diterapin ke semua produk, semua jualan, karena ini prinsip universal. Intinya bisnis sales itu adalah bisnis persuasif. Persuasif itu bukan convincing, karena kalau convincing adalah memaksakan orang untuk nurut apa yang kita pengen. Sedangkan persuasif itu adalah mengajak orang yang udah pengen
untuk mengambil tindakan. Jadi yang satu faktornya dari eksternal, dari luar dipaksain ke dia. Nah, yang satu lagi adalah faktor dari dalam dikeluarin sama kita. Fokusnya kita adalah itu, mengeluarkan keinginan mereka untuk beli. Sehingga ya mereka nggak ada alasan untuk menolak pembelian tersebut. Itu aja hari ini belajarnya. Udah sampai 20 menit videonya. Emang kalau ngomongin gini kadang-kadang tuh bisa panjang. Tapi ya kalau misalnya diedit-edit mungkin kepotong jadi 15 menit atau cuma 10 menit. Tapi intinya hari ini sangat produktif. Sangat bersyukur karena bisa ngasihin 2 video. Pertama video introduction di pagi hari, dan hari ini bisa ngasihin video apa aja yang udah dipelajari hari ini tanggal 12 Desember 2024. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya, challenge hari besok, dan ya, God bless you, bye.